Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tata cara atau tutorial untuk menggunakan belangko dari raport tengah semester maupun belangko input nilai dari tengah semester ini. Mungkin langsung saja. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah download terlebih dahulu belangkonya di link yang sudah saya siapkan di grup. Kemudian nanti setelah sampai di link tersebut, silakan pilih tahun ajaran yang kita sekarang, itu adalah 2024-2025. Buka saja, kemudian di sini nanti ada UTS semester 1, kemudian ada struktur kurikulumnya. Nah, untuk struktur kurikulum bisa dibuka aja langsung, Niki. Nanti di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memetakan nanti mapel-mapel yang kelas Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk mapel kelas 10 kata pasal E-nya sudah langsung saya isi nanti. Jadi nggak perlu dirubah lagi, tinggal dipakai. Kemudian kalau yang di fase F, setelah 11 dan 12, karena di situ nanti ada mata pelajaran pilihan, jadi silakan disesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ampuh nih. Jadi contohnya kalau kelas 11A1, maka yang dia dapat adalah matematika lanjut, fisika, biologi, informatika, dan prakarya dan kewirausahaan, dan begitu untuk kelas selanjutnya. Nah, langsung saja di sini kita akan coba download dulu. Nah, untuk download ini sini ada tiga file ya. Pertama ada belangko nilai, kemudian wali kelas 10, wali kelas 11 dan 12. Dan ini bahasa E, ini bahasa F-nya. Jadi silakan di-download sesuai dengan yang digunakan. Caranya download bisa menggunakan di sini titik 3 ini, kemudian pilih download boleh, atau langsung aja di sini klik kanan, pilih download. Jadi silakan. Nah, kalau nanti sudah terdownload, penampakannya hasilnya akan seperti ini dia bentuknya, bentuk RAR, ada zip ya. Jadi dalam bentuk zip. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memiliki WinRAR untuk membukanya. Jadi yang penting ada Windows, maka ini bisa digunakan, bisa dibuka langsung, explore-nya langsung. Ya. Nah, ini langsung nanti diklik kanan, kemudian extract here, boleh. Ekstrak here langsung saja digunakan nanti, atau gimana pun caranya silahkan diekstrak dulu baru dipergunakan. Nah, untuk belangko nilai nanti akan muncul seperti ini dia, satu file saja, satu file Excel. Kemudian belangko ini bisa digunakan untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi semua mapel, semua kelas bisa, dan semua mapel pun bisa. Dan tanpa menggunakan belangko ini pun Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, saya langsung contohkan saja. Nih ya, saya buka langsung. Nah, penampilannya nanti kan seperti ini. Saya hapus dulu yang sudah ada, KTP-nya juga. Nah, tampilannya kan seperti ini dan nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti langsung aja dari yang pertama, kita cari dari kelas dulu, pilih silahkan kelasnya. Kalau dulu mungkin pilih kelas langsung taruh nama ya. Nah, tapi untuk hari ini saya tidak melakukan itu untuk mempermudah Bapak Ibu mengcopy nilai kalau memang sudah punya daftar nilai secara digital. Jadi kalau daftar nilainya sudah digital, nanti akan langsung tinggal di copy paste di sini aja. Ya, di sini copy paste. Yang penting nanti adalah harus ada NISN-nya dan nilainya. Nama sama jenis kelamin boleh diabaikan, tapi dengan syarat bahwa kelas itu adalah kelas yang bersangkutan. Jadi yang penting adalah NISN-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dilakukan, pilih kelas. Saya contohkan aja kelasnya adalah 11A1. Nah, 11A1, kemudian mata pelajarannya apa? Mungkin saya paling gampang, paling atas dari agama Hindu. Kemudian di sini penilaiannya untuk UTS semester 1. Kemudian siapa nama gurunya? Saya pilih aja di sini karena dia logo agama kelas 11, berarti Bu Ade Swarsi ya. Ini saya pilih. Kemudian masukkan KTP-nya berapa, sebagai contoh di sini adalah 80. Itu yang saya masukkan. Udah. Nah, sekarang tinggal di copy dari daftar nilai yang Bapak Ibu punya. Saya contohkan. Ini saya punya absen, kemudian
Nah, seperti ini ya. Kita ambil kelas 11-nya A1, A1. Nah, ini A1 yang penting adalah ini. Sambil dikit aja nih. 5 bawa ke sini, kemudian ini ambil saya 5, sekalian aja mau garis kelamin. Nah, seperti itu saya langsung isi nilai aja, gitu yang 80 samakan aja. Kemudian di sini ada 79, kemudian di sini kita anggap ada 81, 82, 83. Nah, seperti itu. Nah, saya buat urutan sedikit untuk apa nanti biar Bapak Ibu tahu bahwa nilai ini posisi siswa tidak akan berpengaruh. Yang penting nanti adalah niche masing-masing. Sudah? Kemudian setelah seperti ini silahkan tinggal di save, nanti setiap satu kelas silahkan di save satu file, jadi bukan digunakan untuk kelas-kelas yang berbeda-beda. Nih, jadi satu kelas satu file aja langsung digunakan, silahkan disimpan. Setelah sampai di sini berarti Ibu Bapak Ibu guru mapel tugas sudah selesai, nanti tinggal dikirim atau di-upload nanti di link yang sudah saya sematkan di grup nanti. Oke, jadi silahkan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah untuk yang ini. Kita akan coba sekarang adalah untuk walinya, baik di kelas 10 maupun kelas 11-12. Oke. Kelas 10 atau kelas 11-12. Nah, untuk kelas 10 sama kelas 12 itu saya langsung buka saja. Yang pertama kelas 10 kita mulai dari Excel-nya. Jadi setiap belangko nilai wali itu ada nanti ada dua sepasang ya. Ada yang format Word-nya dan kedua ada yang Excel-nya. Jadi Excel ini untuk data, isinya adalah untuk yang untuk di print nanti. Oke. Jadi langsung saja kita buka di kelas 10. Sekalian saya buka untuk yang kelas 11. Tampilannya mirip. Jadi tampilannya mirip, bagian utamanya ini bagian utama. Nah, ini dia mirip. Jadi semuanya mirip seperti sama ya. Mirip sekali dia. Nah, tapi bedanya adalah di sini. Bedanya adalah pada daftar mapel. Nah, untuk daftar mapel di kelas 11 itu sebanyak 14 item atau 14 mapel. Kemudian kalau di kelas 10 itu jumlahnya adalah sampai 16 mapel. Nah, itu aja bedanya nanti. Nah, saya akan coba yang kelas 11 karena kelas 11 yang lebih banyak ininya ya. Lebih ada tambahan lagi sedikit, harus memilih mapel ini. Jadi kalau nanti ini tinggal dirubah sesuai dengan kelas atau kelas yang Bapak Ibu mampu nih, mapel sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu mampu. Untuk kelas 11, kelas 10 tidak perlu lagi karena otomatis sudah diisi seperti ini, jadi nggak perlu diotak-atik lagi ya. Oke. Nah, seperti biasa kita awali dari dulu di sini ya. Lakukan tentukan kelasnya dulu, kelas apa. Jadi kalau di sini langsung ada namanya, jadi tidak ini ya, tinggal dipilih saja. Karena tadi saya buat belangko untuk 11A1, maka saya pilih sekarang A1 juga. Dengan nama wali mungkin Pak Agus Wibono saya contohkan. Kemudian karena kita sekarang adalah di kelas 11, berarti kemungkinannya semesternya adalah 3 dan 4. Semester 1 berarti kita semester 3 ya. 3 tahun pelajarannya 2004-2025, fasenya F, tanggal rapor 11 Oktober 2024 untuk tahun ini. Jadi ini tinggal digunakan saja karena sudah saya masukkan. Kemudian terakhir adalah silakan masukkan NIP Bapak Ibu. Oke. Dimasukkan NIP sesuaikan dengan NIP Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mulai melangkah ke input nilai per mapel. Nah, sebelum kita input nilai per mapel, saya perkenalkan di sini ada fitur tambahan lagi sedikit saya berikan biar lebih gampang Bapak Ibu ngecek nanti apakah nilai yang saya input di situ udah benar atau salah, udah komplit atau belum. Nah, sebagai contoh di sini jumlah siswa ini adalah dapat dari sini ya, dari jumlah siswa yang ada di sini. Jadi di sini jumlahnya adalah 34, maka di sini akan tertera 34 semuanya.
jumlah siswa. Lalu jumlah nilai berarti nanti akan tertera di sini adalah jumlah siswa, jumlah nilai siswa, jumlah siswa yang sudah mau isi nilai. Di sini akan terlihat. Nah, ini adalah jumlah siswa yang belum mengisi nilai per mapelnya. Nah, di sini nanti akan muncul jumlah siswa yang per mapel, jumlah siswa per mapel yang memiliki nilai di bawah KKTP. Ya, jadi dia akan di bawah KKTP. Oke. Nah, seperti itu caranya. Kemudian untuk menginput nilai caranya ada dua. Pertama, itu langsung dari sini. Jadi ada link saya siapkan di bagian ini ya, bagian input nilai ini ya, semuanya link di sini, boleh diklik atau bisa menggunakan navigasi yang ada di bawah ini. Jadi nomor di sini, nomor sheet di sini itu menandakan bahwa daftar atau nomor daftar mapel yang ada. Ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja kalau pakai link ini dia. Untuk kembalinya pakai utama. Jadi setiap menu nanti ada utamanya, maka kembali ke menu utama. Tapi kalau link tidak bisa digunakan, silahkan gunakan menu yang ada di bawahnya ini. Ya. Pendidikan agama 1. Nah, seperti ini bentuknya dia. Kemudian, nah ini yang saya bilang fleksibel tadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan belangko saya, ini tinggal di copy paste saja di sini. Copy, kemudian bawa ke belangko, paste spesial, paste 123 atau paste spesial. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan ke KTP-nya. Sesuaikan nanti dengan yang di belangko IPA Ibu. Ini ya, 80. Isi 80. Nah, apabila nanti tidak menggunakan belangko nilai yang saya buatkan untuk ini, untuk Bapak Ibu, jadi silahkan gunakan format penilaian bebas sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Oke. Yang penting nanti ada NIS, nama, laki perempuan, dan nilainya nanti. Minimal seperti itu, dan ingat isi KKTP. Jadi nanti wali tinggal copy KKTP dan copy nilai seperti ini saja. Oke. Jadi tidak jadi masalah. Siap? Oke, lanjut. Seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini nanti kita bisa kembali dulu ke utama. Oke, tadi setelah diinput nilai dari pendidikan agama, kita perhatikan tadi kita kan input nilainya ada 5. Ini 5 ya. Nah, kemudian di rekap nilai utama dulu. Nah, di sini kita lihat udah 5 nilai yang sudah dimasukkan, kemudian tinggal lagi 29 orang siswa yang belum isi nilai di mata pelajaran agama dan budaya pekerti. Nah, kemudian ada 1 orang yang nilainya di bawah KTP. Lihat dulu. Nah, ini 79 di bawah 80, maka dia adalah di bawah KTP. Kemudian nilai ini akan langsung masuk ke rekap nilai. Seperti ini dia tampilannya. Ya, tampilnya seperti itu. Kemudian, nah tadi mungkin ini sedikit pembuktian bahwa nilai yang ada di bagian belangko input nilai di sini, 2, 3 sini semua ini, tidak akan posisinya tidak akan berpengaruh. Jadi dimanapun siswa itu berada, dia asalkan NIS-nya sama atau benar, maka dia akan dicari dengan sendirinya. Sebagai contoh, ini saya akan coba copy aja langsung yang ini, ya, udah pasti benar dia. Kemudian saya bawa di pendidikan Pancasila. Saya paste biasa. Kemudian kita bilang aja ke KTP-nya nanti juga 80. Ya. Nah, sekarang saya pindahkan ini yang 79. Saya pindahkan, saya taruh di bawah. Yang ini saya hapus. Kemudian ini saya pindahkan lagi. Copy. Paste. Jadi yang bisa pindahkan tadi adalah yang nilainya 79 dan nilai 82. Udah? Nah, sekarang ini adalah di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sedangkan mata pelajaran agama ini nomor 2 dia. Dengan nilai 80 dengan nomor absen 2, sedangkan di PKN nomor absennya dia adalah sekarang 7. Dan itu saya buat agak acak, ya. Nah, kalau kita lihat di utama, maka akan terlihat sama. Ini dia masing-masing akan keluar. Nah, tapi bedanya nanti adalah di rekap nilai. Nah, di rekap nilai nanti akan dicari sendirinya dia.
Yang 79 tetap 79 dapat, yang 82 tetap 82 dapat. Jadi intinya posisi tidak akan mempengaruhi nilainya, dia tidak akan mungkin ada nilai yang tertukar kalau menggunakan belangko ini. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan belangko tersendiri juga nggak masalah. Yang penting nanti adalah di bagian niche-nya ini. Ini yang penting. Tanpa nama pun nggak apa-apa. Saya hapus namanya. Hasil juga akan tetap sama. Ada. Jadi yang penting adalah niche-nya. Ini Bapak Ibu nih. Nah, seperti itu. Nah, untuk input nilai silahkan lakukan seperti itu satu demi satu. Kenapa saya buat satu persatu seperti ini? Agar lebih mudah Bapak Ibu nanti tinggal copy paste saja. Tidak perlu menghiraukan urutannya udah benar atau salah. Tidak. Urutan siswanya, nomor absen siswanya. Oke. Nah, setelah diinput semua nilai dan di sini diyakinkan di sini ya, ini sudah 0 semuanya. Atau mungkin ada ada siswa yang masih di Dapodik tetapi sudah keluar dari sekolah ini, nanti tolong diinformasikan ya. Atau ada siswa baru, nanti silahkan informasikan. Untuk data Dapodik saya ekstrak atau saya ambil dari Dapodik tertanggal 26 bulan 9 September 2024 kemarin. Nah, kemudian lanjut aja. Nah, seperti biasa setelah masukkan nilai, nanti Bapak Ibu Wali juga masukkan rekap nilai, melihat rekap nilainya tadi sudah saya tunjukkan, dan kehadiran, catatan wali, dan ekstrakurikuler. Bisa menggunakan link ini atau langsung dari bagian bawahnya. Nah, kalau rekap nilai kan sudah terlihat seperti ini, kemudian sekarang adalah kehadiran. Ini dia. Oh iya, mungkin saya lupa tadi di menu utama ya. Nah, untuk kelas 11 khusus ini bisa diganti. Jadi mapelnya terserah Bapak Ibu, nanti tergantung dari kelas yang diampu nih. Jadi saya contohkan aja pilihannya. Kalau nggak ada pilihannya nanti mohon diinformasikan ke saya. Lalu urutannya bagaimana? Nah, kembali lagi nanti ke bagian kurikulum yang ada di sini. Ini ya. Ini kurikulum. Saya contoh A berapa tadi? A1 kelas 11 A1, kelas 11 A1 berarti ini dia. Dia dapat pertama adalah matematika tingkat lanjut. Berarti pertama saya hapus dulu. Pertama dia dapat matematika tingkat lanjut. Kemudian yang kedua dapat fisika, biologi, informatika. Jadi fisika, biologi, informatika. Nah, terakhir pasti adalah prakarya. Jadi silakan diisi nanti. Nah, kembali lagi tadi ke kehadiran, silakan diinput masing-masing. Contoh 156 input langsung, kemudian catatan wali. Silakan diisi catatan wali sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, yang maksimal 200 karakter. Nanti kalau melewati 200 karakter, di sini akan muncul tulisan, Anda melewati batas karakter yang diinginkan. Kalau salah di sini ya. Kemudian ekstra juga sama. Saya berikan 2 slot untuk ekstranya, tinggal dipilih saja. Saya pilih contohnya. Kemudian saya ke sini biologi, nilainya apa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk deskripsi juga saya siapkan 100 karakter. Jadi silakan nanti diisi. Kalau lebih boleh nggak? Boleh sih sebenarnya, tapi nanti akan merusak belangko yang raportnya. Jadi semakin besar kolom yang ada di belangko raportnya, maka dia akan semakin semakin terdorong ke bawah, bagian di bawahnya dia. Sehingga nanti hasil print out dari raportnya akan jelek. Jadi itu. Nah, seperti ini. Kemudian bagian data mailingnya atau bagian sheet mailingnya nggak usah dihiraukan. Ini akan langsung masuk sesuai dengan data yang Bapak Ibu input dari sheet sebelumnya. Nah, mungkin itu aja yang untuk penginputan nilai. Silakan nanti tinggal disimpan. Nah, selanjutnya langkah kedua. Nah, untuk yang kelas 10 itu sama saja. Sama saja cara pengisiannya, tapi mungkin jumlah mapelnya akan sedikit berbeda. Ya, jadi pengisiannya akan sama saja. Nah, untuk nanti yang di kelas, nah karena sudah selesai, jadi tutup aja ininya, tutup saja untuk bagian nilainya atau input nilainya. Sekarang kita masuk ke bagian raportnya. Nah, untuk bagian raport tinggal klik 2 kali.
atau open saja. Nah, kalau keluar menu seperti ini tinggal yes saja. We wanna connect, connect intinya adalah mengkoneksikannya dia. Jadi kita pilih yes. Nah, kalau langsung muncul seperti ini berarti dia sudah pernah kita koneksikan. Jadi karena saya pernah koneksikan, maka ini hasilnya seperti ini dia. Oke. Jadi ke KTP ini akan muncul sesuai dengan Bapak Ibu masukkan. Nilainya nanti akan muncul juga sama. Ya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang dipilih. Sudah lanjut, fisika, biologi, informatika, PKWU. Prakarya, dan di sini adalah ada absen ada ekstrakurikulernya. Kemudian catatan wali di sini dia. Jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya, nah ini kalau sudah terkoneksi. Bagaimana kalau belum terkoneksi? Nanti tinggal langsung pilih. Nanti kalau pada saat di awal ya, saya ulangi lagi. Dibuka. Nah, kalau seperti ini, nanti kalau tekan yes, nanti Anda diarahkan ke folder, berarti belum terkoneksi dia. Jadi, kalau belum terkoneksi, nanti tinggal dipilih preferensinya, di mana file Excel itu diletakkan, diarahkan ke sana. Sebagai contoh nanti saya akan berikan. Nah, seperti ini ya, kan seperti ini dia. Nah, ini udah kadang buka, silakan. Tapi intinya nanti adalah masuk di menu mailing. Nanti kalau di awal akan kelihatan seperti ini dia. Nah, seperti ini dia keluar. Kalau di yes dan belum terkoneksi, keluar nanti form yang seperti ini atau pop up dari Explorer-nya. Select data source. Jadi silakan nanti dipilih data source-nya dari mana. Jadi yang tadi ya, Excel yang tadi Anda Bapak Ibu taruh yang Anda simpan tadi, di mana disimpan itu dikoneksikan dengan file Word yang ada di sini. Kalau saya letaknya di penilaian, kemudian di bagian UTS semester 1. Kelas 11, 12, ini dia, tinggal diklik, kemudian di open. Lalu pilih di sini adalah bagian table select-nya, ada select table-nya itu bagian mailing. Oke. Nah, cara membuktikannya apakah ini data koneksi? Kita cek apakah namanya sudah berubah. Kalau sudah berubah berarti sudah terkoneksi. Ya. Jadi sudah terkoneksi dengan baik. Seperti ini. Maka raport Bapak Ibu sudah siap di print. Raportnya sudah siap di print, silakan di print raportnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun hemat saya nanti kalau memang ini akan di print, mohon nanti dibuatkan dalam bentuk PDF dulu. Nah, biar gampang, biasanya kalau saya tinggal saya ke file, biasanya saya save as. Kalau ini adalah bukan Windows ya, Office 2023 ke atas. Ini bisa dilakukan, save as, kemudian pilih folder mana yang akan disimpan. Kemudian pilih di sini adalah PDF. Jadi save as PDF. Jadi namanya silahkan diisi sesuai dengan nama kelas yang Bapak Ibu ampu. Contohnya tadi kelas 12 ya 11A1. Ya, simpan, sip. Maka dia akan bekerja dengan sendirinya. Nah, sudah muncul semuanya, maka ini adalah raport dari siswanya, Bu. Satu orang. Ya. Jadi sudah selesai dapat PDF-nya satu. Ini kalau mau buat PDF satu. Tapi kalau untuk PDF terakhir atau semuanya, di sini dia cara printnya. Finish file merge, kemudian print dokumen. Berapa mau di print? Nah, karena ini mungkin adalah nanti 40, disesuaikan nanti dengan jumlah siswa Bapak Ibu dari form berapa ke berapa, 1 sampai dengan 36, itu contohnya. Setelah di OK, nanti Bapak Ibu akan disuruh milih printer. Nah, hemat saya nanti biar gampang dan Bapak Ibu punya dokumen juga, pilihlah Microsoft Print to PDF. Ini biasanya otomatis ada di semua Windows, ya. Microsoft Print to PDF. Kemudian propertiesnya boleh diatur di chat dulu, portrait pasti udah benar, mungkin landscape dan lainnya udah biarkan aja dia. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan formatnya pas. Kita coba. Kita coba ya. Simpan. Nah, ini terproses ya. Silahkan ditunggu.
Nanti tergantung kecepatan dari laptop Bapak Ibu nih. Oke, kita lihat dulu apakah sudah ada. Nah, ini dia all. Nah, ini dia semua sudah ada. Ya, oke, semua siswa sudah ada di sini, sudah lengkap. Jadi Pak Ibu tinggal print nanti. Tinggal print sesuai dengan keinginan. Oke, mungkin itu dulu dari tutorial dari saya. Jadi silakan Pak Ibu selesaikan kewajibannya untuk membuat nilai UTS. Terima kasih.